Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di dasar-dasar pemrograman bagian kedua tentang fungsi atau prosedur ya. Membahas bagian satu kemarin, kita udah sempat membuat suatu proses yang kalau kita ingat-ingat, kita membuat proses yang namanya persegi panjang, luas persegi panjang. Misalkan kita punya lebar sama dengan 15, panjang sama dengan 20. Kemudian kita menghitung luasnya sama dengan panjang kali lebar, ya. Proses penghitungan ini, kita mau itu bisa disimpan menjadi suatu uh, variabel lain, tapi di sini dia bersifat sebuah pemrosesan. Jadi kita nggak mau nilainya, melainkan langkahnya yang kita mau simpan. Nah, ini disebut fungsi ya, karena kita berusaha menyimpan langkah dari suatu proses. Menyimpan langkah dari suatu proses. Definisinya adalah kalau di JavaScript kita memberikan nama fungsinya hitung luas persegi panjang. Oke. Penamaannya sama, maksudnya cara penamaannya sama. Kita menggunakan camel case karena itu style yang disarankan. Kemudian panjang, lebar. Oke. Oke. Saya udah simpen. Mari kita bahas satu persatu apa yang telah terjadi. Fungsi, function, ini definisi ya. Dengan ini kita mendefinisikan sebuah nama seperti kita mendefinisikan variabel. Ini adalah definisi untuk nama fungsi. Panjang, panjang ini tidak ada hubungannya dengan panjang yang ada di sini yang telah tadi kita buat ya. Ini beda panjangnya. Panjang yang ada di sini tidak ada hubungannya dan dia belum mempunyai nilai. Dia hanya tempat atau ya tempat lah istilahnya. Kalau di tempat atau ya tempat lah, slot ya, slot bukan slot yang itu, bukan yang slot yang lagi rame itu, tapi ini adalah slot untuk memasukkan variabel, untuk memasukkan nilai. Slot untuk memasukkan nilai, kita mendefinisikan dua nama di sini dan kita beri nama panjang dan lebar. Ini variabel juga. Dua buah variabel ini kemudian kita proses seperti kita melakukan proses yang ini. Dan kita gunakan hasilnya, kita lempar keluar. Lempar ini artinya si return ini dia akan, si fungsi ini akan menghasilkan nilai. Kalau kita panggil, bagaimana cara manggilnya? Cara manggilnya adalah hitung, ya seperti itu. Berarti kita misalkan bisa mengisi angka berapa aja. Nah, angka ini terjadi karena ada returnnya ya. Ini dia bisa memunculkan angka karena ada returnnya. Boleh nggak koma? Boleh aja, nggak ada masalah. Gitu. Oke. Jadi ini tipe pertama, fungsi dengan tipe pertama yang menghasilkan nilai. Dan ada juga fungsi yang tidak menghasilkan nilai. Kayak gini. Kalau kita membuat kesalahan dengan, misalkan biar cepat aja, non return. Kita membuat kesalahan dengan tidak menghasilkan nilai misalnya.
gitu ya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah luas yang di sini itu nggak kemana-mana. Luas yang di sini itu nggak kemana-mana. Dia cuman disimpan sebentar, kemudian hilang lagi. Udah nggak jelas. Karena dia nggak digunakan, nggak dikeluarkan untuk diterima oleh proses selanjutnya. Gitu ya. Kok bisa kita buat kayak begini? Ini maksudnya, kok bisa ada program yang tujuannya apa sih tanpa ada return begitu? Biasanya tujuannya adalah kalau untuk yang tanpa return, apa-apa yang ada di dalamnya itu sudah final. Maksudnya apa-apa yang ada di dalamnya sudah final biasanya itu langsung ditampilkan ke layar atau ditampilkan di manapun atau dikeluarkan dimanapun. Enggak untuk proses selanjutnya. Misalkan katakanlah kita buat judul ya, bisa sih function judul program. Dia nggak perlu variabel dan dia hanya akan memunculkan sesuatu di layar dengan menggunakan console log, gitu ya. Dasar pemrograman versi 1. Misalkan begitu, itu asal aja ya namanya, bukan berarti saya namanya Budi Gunawan ya, asal ya. Oke, ini kita ngacak nih stringnya tuh nggak rapi ya. Yang atas pakai tanda kutip 1, yang bawah tanda pakai tanda kutip 2. Nggak apa-apa lah, namanya juga belajar. Submodul. Oke, mana tadi? Hilang deh. Oke, kita ulang lagi ya. Function. Ya, ini nggak enaknya kalau di sini ya, di konsol ya. Apa namanya, karena dia bisa hilang. Jadi untuk selanjutnya kita menggunakan text editor. Console log. Kita satu aja dulu. Oke, gitu aja cukup. Dia nggak melakukan apa-apa ya. Dia nggak melakukan apa-apa. Dia hanya melakukan console log. Jadi kalau kita misalkan judul program, oke ini tadi panggilan nggak benar. Dia hanya seperti itu. Oke, saya benerin dulu ya biar tampilannya lebih manis. Ya, tampilannya menarik buat kita. Oke, biar keren-kerenan nih ceritanya. Ya kan ceritanya begitu ya. Lucu-lucuan aja.
nggak ada maksud apa-apa. Oke, judul programnya udah diupdate. Kita panggil. Nah, dia akan muncul seperti ini ya. Jadi dia itu fungsi ini tidak menghasilkan nilai apa-apa, cuma dia langsung menampilkan teks ke layar. Jadi dia tidak membutuhkan kata return gitu. Begitulah apa namanya cara membuat fungsi. Oke. Nah, setelah tadi tahu cara membuat fungsi, oke, satu lagi. Fungsi juga nggak harus selalu perhitungan ya. Fungsi juga nggak harus selalu perhitungan yang berkaitan dengan angka gitu ya. Ini kan udah jelas nih, dia akan menampilkan layar. Berarti apapun langkah-langkah yang kita atau pemrosesan yang kita lakukan itu bisa dibundle gitu ya istilahnya, bisa dibundle ke dalam suatu fungsi. Misalkan kita buat fungsi yang lain lagi, function ambil kata pertama dari nama. Oke, nama lengkap gitu ya. Oke, ini enter di sini, shift enter. Ini shift enter ya kalau untuk ini. Misalkan ekstrak nama lengkap, split. Yang ke 0. Oke. Nah ini function ini dia akan memecah nama berdasarkan spasi, dan dia akan memunculkan kata pertama dari nama. Oke, kita contoh. Nah, kita contohkan, ambil pertama misalkan Budi Gunawan. Budi. Michael Jackson. Michael, gitu ya. Untuk fungsi split, teman-teman bisa cari referensi di MDN string. Oke, ini referensi untuk fungsi-fungsi apa aja yang ada di dalam string ya. Cari ke MDN website ya. Kalau nanti teman-teman udah mulai banyak memprogram MDN website, contohnya tadi kita punya split ya, split. Oke, kita cari di sini. Split. Ya, split ya. Yang lainnya apa? Substring, to lowercase, to uppercase, bisa dicoba. Silakan dicoba. To uppercase, misalkan. Kayak gini hasilnya. To lowercase, begini hasilnya. Huruf besarnya hilang semua. Oke, silakan dicoba. Ini referensinya. Oke. Setelah kita tahu cara membuat function, silakan dikreasikan function ini. Jadi create function baru. Misalkan yang sederhana itu perhitungan luas, entah lingkaran, segitiga, volume dari bola, volume dari box, atau volume dari misalkan, atau rumus-rumus yang lainnya yang dari pelajaran apapun, entah matematika, fisika, kimia, silakan dikreasikan sesuai dengan ilmunya masing-masing. Oke. Juga untuk function yang tidak menghasilkan nilai,
silakan dikreasikan sesuai dengan kreasinya atau sesuai dengan kebutuhannya. Untuk selanjutnya, karena ini udah mulai banyak ya barisnya dan nggak nyaman untuk kita memprogram, walaupun secara konsep kita masih bisa menggunakan konsol ini untuk belajar ya, untuk langsung mendapatkan feedback dari apa yang kita tulis. Kalau untuk menyimpan, saya sarankan untuk menginstal VS Code. VS Code ya, VS Code cari. Ya, Visual Studio Code ini gratis. VS Code gratis. Kalau ternyata setelah install VS Code-nya terasa lambat, bisa juga dicoba dengan Notepad++. Oke. Dua-duanya gratis. Silakan dipilih mana yang terbaik untuk komputer masing-masing. Gitu ya. Tujuannya adalah supaya kita merasa nyaman dan kita bisa menyimpan hasilnya. Kalau di sini kita nggak bisa menyimpan hasilnya ya. Kita nggak bisa menyimpan hasilnya, dia hanya ada di layar langsung dan feedbacknya memang langsung, tapi kita tidak bisa menyimpan. Gitu ya. Saya rasa cukup untuk hari ini. Bagian tentang fungsi, silakan diulang-ulang kembali untuk semakin lancar. Selanjutnya, di episode selanjutnya kita akan belajar perulangan. Kita tetap akan menggunakan konsol ini, tapi silakan untuk teman-teman juga menginstal text editor untuk video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.